Berjumpa lagi di channel Langgeng Japan. Pada kesempatan kali ini kita akan share pengalaman kita, yaitu repair and restoration ya, pengecatan Honda Grand dari bekas pilokan ke cat duko. Nah, ini nanti kita jelaskan konsep-konsepnya agar kembali bening ya, tanpa harus mengelupas cat lama total. Nah, tentunya akan menambah penasaran Anda gimana kiat-kiat kita untuk membuat bening lagi catnya ya, mulus mengkilap seperti sampel yang Anda tonton saat ini. Oke, tidak ada salahnya kawanku kita saksikan setelah pariwara berikut ini. Kami beralamatkan di Desa Bagelenan, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, tepatnya depan lapangan Bagelenan selatan jalan. Untuk lebih lengkapnya silahkan periksa deskripsi. Oke kawanku, kini kita akan ajak pemirsa mengenali media terlebih dahulu ya. Kita ngobrol santai. Nah, mengapa pengecatan itu jadi mahal? Karena seperti ini ya, kotoran di dalam spakbor, debu tebel bercampur kotoran ternak yang harus kita bersihkan. Nah, itu meskipun bukan ada kaitannya dengan pengecatan, namun ini kaitannya dengan kebersihan ya, kerapian sama kepuasan ya, marem. Nah, ini bisa dicek kasusnya sudah dipilok tebel lewer ya. Ini nanti kita tunjukkan ke kawan-kawan konsepnya mulai awal, kita juga review bahannya pula. Nah, kita kembali ke bahasan mengecatkan mengapa mahal. Nah, ini ya, tanggung jawab kita nggak hanya ngecat saja, ternyata ya, membersihkan kotoran ternak, debu pada balik spakbor, mengamplas, itu pun butuh berjam-jam bahkan berhari-hari. Nah, kita contohkan media Grand ini ya, untuk menyiapkan utuh siap dicat itu butuh 2 hari. Nah, contoh ya, semisal di tempat Anda itu tukang ya, yang namanya tukang itu kalau di desa 90 sampai 100.000 per hari ya. Itu mulai jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Nah, ini butuh 2 hari untuk menghaluskan ketebalan pilok ini ya, harus dihaluskan, dihilangkan yang delewer-delewer seperti ini, harus dipangkas. Itu pun belum tentu menjamin keamanan bila ditindih cat akan kembali bagus ya, mulus. Ini nanti kita jelaskan agar kita nggak terlalu capek mengelupas, kita kelupas bagian, kita amplas bagian-bagian yang delewer-delewer saja, sedangkan yang kondisi permukaannya rata baik kita biarkan saja, kita kusem pakai amplas gitu aja. Nah, seperti ini. Nah, ini juga penyebabnya ya, mengapa tarif pengecatan itu jadi mahal. Ini pasir sama Alteco tebel banget, ini perlu kita gerinda kawan ya, kita haluskan lagi. Itulah tugas berat dari tukang cat ya, yang namanya telaten itu jarang orang yang punya sifat telaten. Makanya itu ngecatkan gak ada yang murah ya, karena tanggung jawabnya nggak hanya cuma nyemprot cat aja ya, menyiapkan media itu butuh ketelatenan dan skill ya. Nggak cukup 1 jam 2 jam bahkan berhari-hari. Kami contohkan Honda Grand ini ya, proses nyoderi yang lobang-lobang seperti ini ya, terus ngamplasnya, memperhalus permukaannya, membersihkan kotoran debu di medianya, itu juga harus orang yang nggak geek ya, maksudnya nggak jijik ya. Makanya ngecatkan itu nggak ada yang murah. Kalau pengen murah dicat sendiri ya, itu solusinya. Nah, ini retak seperti ini, kita solder dulu ya, kita sambung plastiknya, terus seperti ini kita rapikan. Ini mungkin untuk blendrat ya, tali rek-rekan, pangkonya sudah hilang. Kalau saya pribadi sih ya mending beli baru lah kalau sudah parah seperti ini. Namun konsumen adalah raja, ketika menyuruh kita maka kita nggak usah banyak pertimbangan, diiyakan kalau memang mampu.
Nah seperti ini sudah semplah kabeh bos ya, ini pasir jadi media ya. Nah ini setelah kita amplas ya pakai grid 240 sama 400, terus kita dempul pakai alfa. Nah ini produk yang kita pakai ya, cepat kering juga keras. Hasilnya seperti ini ya, istilahnya diplamir ya, dibikin mulus lagi. Nah ini bukti bahwa kami tidak mengelupas semua cat ya. Kita amplasnya pakai RMC ya, idola kami ya ini. Ini perlembarannya sangat terjangkau ya, 3.500. Untuk ukuran itu pakai 240 sama 400 ya, biar hasilnya mengkilapnya itu rata, nggak berserat. Oke, ini tahapan kita bungkus masking tape ya. Bagian strippingnya ada amanat untuk mempertahankannya agar nggak keluar modal lagi, karena strippingnya memang masih bagus. Dan untuk dashboard ya seperti ini harus di PP primer. Nah PP primer ini bukan hanya untuk mengecat dashboard jenis plastik lentur, namun fungsinya adalah daya cut ya, untuk menghentikan pergerakan cat lama ya, itu naik ke permukaan, dikendalikan yang namanya PP primer. Dan ini efeknya kalau sudah disemprotkan cairannya kan bening kawan, agak berminyak seperti ini ya, rada mengkilap hasilnya. Jadi tujuan PP primer itu perlu Anda ketahui, tidak hanya untuk ngecat plastik dashboard, juga trik agar ngecat kita leluasa, aman, tanpa resiko mengulang-ulang pekerjaan berintik ya. Oke bosku, ini tahapan kita epoksi ya. Triknya warnanya tujuan hitam, seperti biasa kita tetesi cat hitam. Untuk epoksi fillernya pakai siken ya, dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya, rada ke hitam-hitaman ya, tujuannya ya pendekatan warna tujuan, seperti video-video kita yang sebelumnya. Nah bisa dipahami kawan ya, mengapa mengecatkan itu identik mahal. Butuh telaten, nggak gilo ya, nggak jijian tukang catnya. Nah itu jarang Anda jumpai. Kalau pengen murah dicat sendiri. Nah untuk cat hitamnya kita pilih produk Aqua Super ya, silahkan pantau untuk kodenya ya. Aqua Super ini produk sekali semprot hitam ya, seperti pula Super Black 480 laba-laba juga bagus. Ini kebetulan stok di toko adanya Aqua Super, kita ambil aja. Nah kurang lebih hasilnya seperti ini ya, belum mengkilap karena kita belum melakukan yang namanya finishing clear. Nah ini resep kedua ya, untuk pengecatan yang rawan berintik ya, itu gunakanlah Clear Brinken MS 2500 ya. Karena memang konsep dari pabrikan Clear ini pengeringan lambat ya, jadi cat sebelumnya akan nyaman, nggak panas ya. Kalau panas akhirnya muai, cat yang lama naik ke permukaan yang namanya ngoyot berintik ya. Nah perlu Anda ketahui, semisal ada cerita saya sudah pakai Brinken mengapa tetap berintik, kemungkinan itu dari cara adjustment ya, cara ngoplos perbandingannya terlalu kebanyakan thinner. Perlu Anda ketahui yang namanya Clear Brinken itu terdiri dari dua kaleng ya, satu hardener, satu clear. Namun kalau spray kita itu spray motor ya, untuk motor R3, K3 itu nggak bisa keluar bos, harus ada penambahan thinner. Nah untuk thinner penambahannya 10-25% saja. Nah spray kita pakai R3 K3. Namun kalau Anda jam terbangnya sudah tinggi, pengen pengecatan halus mengkilap, ditambahi 50% pun nggak apa-apa. Yang penting jarak spray gun, cuma ngambil kabutnya itu rada jauh ya, 35 cm, itu lebih semut memangnya. Nah tapi rawan meruntus. Tapi kalau penambahan Anda cuman 10, 15, 25% thinner, apalagi thinner Anda pakai slow reducer ya, seperti produk Siken tadi ya, insya Allah aman ya, nggak bakalan berintik ya. Nah itu kurang lebih pengalaman kita kali ini yang
kita share ke pemirsa, semoga ada manfaatnya. Nah, hasilnya seperti ini kawan, ini sudah kering dan siap untuk diambil pelanggan kita. Dan untuk kawan-kawan ya yang domisilinya area Sengat, Blitar, Jawa Timur, silahkan percayakan kebutuhan painting Anda ya, kendaraan Anda baik sepeda ontel, motor, mobil, sulam, cat total ataupun poles saja, kami siap melayani ya. Untuk alamat kami yang lengkap silahkan periksa deskripsi lengkap beserta nomor telepon bisnis kami ya, kita cantumkan di deskripsi. Nah, kami bergerak di bidang painting ya, beralamatkan di Desa Bagelenan, Kecamatan Sengat, Kabupaten Blitar, tepatnya depan lapangan Bagelenan Selatan Jalan. Kami bekerja secara kompak dengan tim, jadi insya Allah pengerjaan lebih cepat. Oke, sedemikian saja, salam sukses untuk semuanya, bersama kita bisa. Yes.